sungguh luar biasa ya, karena kita mempunyai Allah yang luar biasa. Pada hari ini saya undang semua saudara sekalian, mari kita memuji memuliakan Tuhan. Kita akan memulai ibadah Wednesday Breakthrough hari ini. Haleluya. Gembirakanlah jiwaku, haus bakat Engkau, ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, yang merindukan gembirakanlah jiwaku, haus akan Engkau, ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, Haleluya.
pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat wajah kami menghadap-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami Tuhan untuk memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Agar melalui firman-Mu Tuhan, hidup kami diubahkan. Hidup kami penuh dengan kemenangan Bapa. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan saat ini, kekal sampai selamanya. Amin. Shalom saudara, saudara semua tetap sehat, saudara tetap semangat, amin. Itulah doa dan harapan saya, kiranya Tuhan menjadi sumber kehidupan kita yang memberkati saudara bersama dengan keluarga di dalam kesehatan dan kekuatannya. Saudara, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dulu malam ini. Kita mau tundukkan kepala, kita berdoa dan bersatu hati bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu buat malam ini karena Engkau telah mempertemukan kami dalam ibadah doa Rabu online. Kami percaya Engkau tetap hadir bersama-sama dengan umat-Mu. Dan biarlah saat ini ketika kami mendengarkan firman-Mu, segala sesuatu yang kami dengar ini adalah isi hati-Mu sendiri. Oleh karena itu urapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengar, supaya apa yang kami dengar ini tidak menjadi sia-sia, tetapi kami boleh lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, sangat menarik sekali ketika kita merenungkan firman Tuhan yang ditulis dalam Wahyu 3 ayat yang ke-21. Di sana dikatakan demikian, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Nah saudara, kalau kita mau perhatikan sungguh-sungguh Wahyu 3 ayat 21 ini adalah janji Tuhan yang sangat luar biasa. Di mana Dia telah berjanji sendiri, Dia akan menempatkan kita anak-anaknya duduk bersama-sama dengan Dia di tahta kemuliaannya. Wow, luar biasa saudara. Ini adalah janji yang indah, janji yang tidak dapat dibayangkan, janji yang tidak dapat dilukiskan. Ya, hanya saja kalau kita mau perhatikan di sini ada syarat ya yang harus kita alami dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan apa di sana tadi? Barang siapa menang. Ya, jadi artinya barang siapa menang. Ya, jadi hanya orang-orang yang mengalami kemenangan bersama-sama dengan Yesus, dia yang akan duduk bersama-sama dengan Bapa di sorga. Amin. Ya, saudara, menang terhadap apa? Menang terhadap pencobaan, menang terhadap ujian, menang terhadap masalah-masalah dan apapun yang kita hadapi sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Nah, saudara, saya berdoa secara khusus buat jemaat GBI Hosana yang dikasihi Tuhan. Ya, hendaklah kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Ya.
Supaya apa? Supaya dalam kondisi apapun yang kita alami saat ini, kita adalah orang-orang yang tetap setia mengikut Yesus, melakukan kehendaknya, serta tinggal di dalam Dia, bahkan tertanam, berakar, dan berbuah. Kenapa? Karena kita memiliki pondasi yang kuat, pondasi yang kokoh, dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara mau itu? Saudara mau mengalami? Haleluya. Saudara, saya percaya kita semua merindukan, kita mau memiliki akhir hidup yang baik. Ya. Kita tidak ingin menjadi sia-sia menjalani hidup di atas muka bumi ini. Kita tidak ingin disebut sebagai orang yang pecundang, ya, atau boleh dikatakan kita mengalami kekalahan, tetapi kita mau setiap kita ini adalah orang-orang yang mengalami kemenangan dalam hidup kita, yang pada akhirnya kita akan duduk bersama-sama dengan Bapa kita di sorga. Amin. Oh, haleluya. Saudara, saat ini karena itu mari kita mau perhatikan bersama-sama ya apa yang telah Yesus ajarkan kepada kita dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ya, supaya apa? Supaya sungguh-sungguh ketika kita memperhatikan ini, kita memiliki akhir kehidupan kita mengalami kemenangan bersama dengan Yesus. Haleluya. Saudara, Yesus katakan bahwa ada dua macam orang di dunia ini. Yang satu orang yang bijaksana, yaitu orang yang mendengar perkataannya dan melakukannya. Dan yang kedua adalah orang yang bodoh, yaitu orang yang mendengar perkataannya tetapi tidak melakukannya. Nah, saudara, termasuk yang mana diri saudara dan saya, kita akan menjawabnya dalam hati kita masing-masing. Ya, kalau selama ini kita menjadi orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan perkataannya, maka kita adalah orang-orang yang termasuk orang yang bijaksana. Tetapi kalau selama ini kita hanya mendengarkan firman Tuhan dan kita tidak melakukannya, maka kita termasuk disebut dengan orang yang bodoh. Nah, saudara, ini sama saja ya dengan kalau selama ini kita diberitahu, ya kita sudah dengar, ya kalau kemana-mana kita harus pakai masker, ya lalu saudara memakainya, maka saudara disebut dengan orang yang bijaksana. Ya, tetapi kalau saudara sudah diberitahu, ya saudara sudah mendengar, ya kalau kemana-mana pakai masker, tetapi saudara tidak memakainya, saudara sama juga disebut dengan orang yang bodoh. Jadi kita lihat, orang yang bijaksana, orang yang pakai masker, orang yang bodoh, orang yang tidak mau pakai masker. Haleluya. Saudara, mari kita lihat dalam Matius 7 ini, ya. Dalam Matius 7 ini, ya, ayat 24 sampai dengan 27. Firman Tuhan katakan demikian, luar biasa. Dikatakan judulnya dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudara, Matius 7 ya, yang kita baca bersama-sama ini telah memberikan gambaran ada dua orang yang mendirikan rumahnya. Rumah itu sebagai gambaran bagaimana pengharapannya, tempat perlindungannya, tempat kehidupannya. Nah, saudara, dua orang yang mendirikan rumah ini sama-sama mengalami apa yang disebut dengan turunnya hujan, banjir, dan angin yang melanda hidup mereka. Nah, saudara, ini adalah gambaran bagaimana sesungguhnya dua orang ini mengalami pencobaan-pencobaan, mengalami juga apa yang disebut dengan ujian-ujian, mengalami juga apa yang disebut dengan masalah-masalah dan tekanan-tekanan. Jadi artinya setiap kita tidak dapat menghindar, kita tidak dapat
lewat atau kita tidak dapat lari dari apa yang disebut dengan masalah-masalah. Tetapi kita lihat dari satu orang ini, ketika ada angin topan, ketika ada turunnya hujan, banjir dan angin melanda, rumah yang didirikan di atas batu ini, rumah itu tetap kokoh. Amin. Rumah itu tetap kuat. Amin. Dan tetapi satu lagi, rumah yang didirikan di atas pasir ketika ada turunnya hujan, banjir dan angin melanda, maka rusaklah kehebatan yang terjadi di dalam rumah itu. Nah, saudara, apa yang menggambarkan? Ini menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh, firman Tuhan katakan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan perkataan Yesus dan melakukannya. Kita adalah orang-orang yang sama juga dengan orang yang mendirikan rumah di atas batu. Haleluya, Yesus adalah batu karang kita yang teguh. Maka ketika saudara membangun rumah, ketika saudara mendirikan harapan saudara, ketika memiliki pengharapan dalam hidup saudara, dan itu dibangun di atas dasar batu karang yang teguh, maka saudara menjadi rumah yang tidak pernah goyah. Amin. Nah saudara, tetapi kebalikannya, ya, kebalikannya, justru rumah yang dibangun di atas pasir, yaitu orang-orang yang hanya mendengar firman Tuhan. Orang-orang yang selama ini mendengar khotbah-khotbah tetapi tidak melakukannya. Ketika turun hujan, ketika banjir melanda dan angin melanda, saudara, maka hebatlah kerusakan rumah orang itu. Nah saudara, inilah yang menjadi penyebabnya. Kalau selama ini kita adalah orang-orang yang mungkin mengalami, ya, bagaimana masalah-masalah lalu kita mudah diombang-ambingkan, mudah digoyahkan, bahkan mengalami kegoncangan-kegoncangan dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya itu bukan karena firman Tuhan atau perkataan Yesus yang selama ini disampaikan kepada kita semua, yang selama ini kita dengar bersama-sama. Amin. Tetapi karena justru firman Tuhan pada malam hari ini mengajar kepada kita. Kegoyahan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, kegoncangan kita. Sampai kita mengalami kerusakan dalam kehidupan keluarga kita. Dalam perjalanan kehidupan kita. Itu karena kita tidak melakukan firman Tuhan. Nah saudara, luar biasa. Ketika Tuhan mau mengajar kepada kita malam hari ini. Saya begitu merindukan setiap jemaat di GBI Hosana. Adalah mereka bukan hanya mendengar khotbah-khotbah. Bukan hanya mendengar firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus. Tetapi sungguh-sungguh kita menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Amin. Nah saudara, Yesus telah berbicara dan mengajar kepada orang banyak pada saat itu. Kurang apa lagi yang dilakukan oleh Yesus kepada banyak orang dan murid-muridnya saat itu. Dia berkhotbah di atas bukit dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7. Dan kalau kita perhatikan, ini yang Yesus lakukan. Sebelum Yesus mengajar tentang dua macam dasar, ya, maka Yesus sebetulnya sudah menyampaikan bagaimana pengajaran-pengajaran yang luar biasa yang mengajar kepada kehidupan banyak orang dan murid-muridnya saat itu. Yesus telah mengajarkan bagaimana tentang garam dunia dan terang dunia. Kita adalah orang-orang yang seharusnya menjadi garam dan terang di dunia ini. Yesus telah mengajarkan bagaimana memberi sedekah. Ya, bagaimana tentang berdoa, bagaimana tentang berpuasa, bagaimana tentang mengumpulkan harta, bagaimana berbicara tentang kekhawatiran, bagaimana menghakimi. Saudara, Yesus ajarkan itu semua. Bahkan Yesus juga mengajarkan bagaimana kita belajar hidup yang kudus dan berharga. Dan saudara, Yesus juga mengajarkan tentang bagaimana pengabulan doa, ya, dan jalan yang benar. Saudara, ini yang Yesus lakukan, ini yang Yesus sampaikan, ini yang Yesus ajarkan kepada banyak orang pada saat itu. Dan jelas sekali Yesus sudah sampaikan itu semua kepada orang banyak. Ya. Nah saudara, mari kita mau renungkan pada malam hari ini, kurang apa lagi? Ya,
Kurang apalagi firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya buat kita semua, buat saudara. Kita semua telah mendengar ya tentang pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Kita telah membaca firman Tuhan kita, Alkitab kita setiap hari. Amin. Tinggal saat ini, tinggal malam ini, kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan itu sendiri. Nah saudara, kalau kita mendengar semua perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya, saya percaya, sekalipun saat ini kita mengalami kondisi yang begitu memberikan tekanan dalam hidup kita. Sekalipun saat ini kita mengalami banyak itu masalah-masalah yang kita hadapi yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi saya percaya sekali lagi, kita akan tetap berdiri kokoh, tidak tergoyahkan. Karena apa? Karena rumah yang saudara bangun, karena rumah yang kita dirikan, itu bukan di atas pasir, tetapi di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Nah, saudara, ketika saat ini saudara datang kepada Tuhan, saudara berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan dan menyembah Dia. Saudara sedang menggali. Ya, saudara saat ini sesungguhnya sedang menggali bagaimana kedalaman hatinya Tuhan. Sampai saudara menancapkan diri, ya, sampai saudara menyatu dengan Dia di dalam kuasanya. Ya, sehingga sungguh-sungguh kuasa doa itu mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Dan kuasa doa itu yang memberikan ketenangan dalam batin ini. Yang memberikan kekuatan dalam hidup kita di tengah badai yang kita alami saat ini. Nah saudara, ketika saudara melakukan kebenaran firman Tuhan, ketika saudara melakukannya dengan setia firman Tuhan dan perkataan firman Tuhan, ya, saudara sesungguhnya sedang dilatih bagaimana menghadapi masalah-masalah akhir-akhir ini. Saudara terus sedang menabur benih, sedang menabur bagaimana benih yang ada di dalam diri saudara, yaitu kekuatan kuasa Roh Kudus yang akan terus memampukan kita. Sehingga ketika angin melanda kehidupan kita, kita tetap kuat. Ya, kita tetap menjadi orang yang terlatih, menjadi orang yang terbentuk. Karena ketika kita menghadapi masalah itu, kita tidak sendiri. Karena Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Amin. Dan kuat kuasa Roh Kudus itulah yang memberikan kita menjadi orang-orang mengalami kemenangan. Haleluya. Saudara, saya percaya kita juga tidak ingin menjadi orang yang tergolong seperti orang-orang yang hanya takjub. Ya, hanya orang-orang yang hanya mengagumi, ya, mendengar pengajaran Kristus Yesus, ya. Dan ini yang terjadi seperti yang Matius 7 ayat 22, ayat 28 sampai 29 katakan. Ditulis di sana demikian. Judulnya saja kesan pendengar, ya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudara, betul, benar sekali. Banyak orang yang mengakui bagaimana kehebatan kuasa perkataan Tuhan Yesus pada saat itu. Tetapi mari kita mau renungkan bersama-sama. Tuhan tidak mau kita berhenti sampai di situ. Tetapi Tuhan mau kita tidak hanya takjub mendengar perkataannya. Kita tidak hanya takjub, ya, membaca bagaimana kuasa perkataan lewat firman Tuhan ini. Tetapi kita ketika sungguh-sungguh mendengar, ketika kita membaca firman Tuhan, kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Nah saudara, begitu banyak orang yang mengagumi, ya, pembicara-pembicara yang hebat, khotbah-khotbah yang luar biasa. Apalagi sekarang saudara tinggal klik aja, tinggal pencet aja. Saudara mau cari pengkhotbah siapa, saudara pasti bisa menjumpai, saudara pasti bisa menemukan. Dan saya percaya itu adalah khotbah-khotbah yang memberkati kita semua. Ya, tidak salah itu saudara, tidak salah. Karena saya sendiri pun harus belajar dari orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi persoalannya saat ini saudara, apakah kita sungguh-sungguh melakukannya? Dan Tuhan mau malam ini, Tuhan kita mau sungguh-sungguh. Kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kita melakukan firman Tuhan, perkataan Yesus itu sendiri. Saudara, mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Ya.
jadilah jemaat yang bijaksana. Amin. Ya, yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya. Supaya pada akhirnya nanti, dengarkan baik-baik. Supaya pada akhirnya nanti kita menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan. Kita adalah orang-orang yang mengalami kuasa. Ya, bagaimana kemenangan itu terjadi dalam hidup kita. Di mana kita akan duduk bersama-sama dengan Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati saudara pada malam hari ini. Dan saya percaya kita akan terus mengalami bagaimana kuasa Kristus itu di dalam hidup kita masing-masing. Diberkatilah jemaat Tuhan GBI Hosana yang terus tetap setia, yang terus tetap menerima perlindungan anugerah kasih karunia dari Tuhan Yesus. Amin. Saudara, sebelum kita akhiri dalam doa berkat, kita akan mengikuti terlebih dulu bersama-sama doa syafaat yang akan dipimpin oleh hamba-Nya. Mari kita berdoa syafaat. Saudara, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa buat kasih anugerah-Mu. Pada saat ini, di kesempatan ini Bapa, biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kepada kami anugerah. Dan Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan roh kesatuan para pemimpin-pemimpin GBI Hosana. Engkau yang senantiasa Tuhan menyatukan kami. Dan kami bawa Tuhan jemaat GBI Hosana di hadapan-Mu. Kami bawa anak-anak Abi di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau juga yang memberikan kreatif kepada guru-guru Abi. Untuk membawa anak-anak Abi mengenal Tuhan secara pribadi. Engkau juga yang memberkati anak-anak PRBI. Kami percaya Tuhan roh kesatuan senantiasa ada di dalam GBI Hosana. Sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Pada saat ini juga kami bawa bangsa dan negeri kami Indonesia di hadapan-Mu. Berkati Bapak Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin. Berkati para menteri-menteri di dalam mengatasi saat ini Tuhan masalah yang ada di negeri ini ya Tuhan. Oh Bapak, Engkau yang Tuhan turut campur tangan. Engkau yang memberikan satu kekuatan. Engkau yang memberikan kesatuan untuk bangsa kami. Engkau yang memberikan pertolongan untuk bangsa kami. Kami percaya Tuhan kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Indonesia ada dalam tangan-Mu. Indonesia ada dalam rancangan-Mu. Indonesia ada dalam pikiran-Mu. Sehingga Indonesia boleh mengatasi semua Tuhan masalah yang dihadapi saat ini dengan kemenangan yang daripada Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk saat ini Engkau telah memberkati kami. Dan biarlah saat ini Tuhan Engkau memberkati seluruh jemaat dan umat-Mu yang berada di rumah bersama dengan keluarga mereka. Dan sungguh-sungguh Tuhan melimpahkan kasih karunia dan kasih sayang-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat-Nya pada malam hari ini, yaitu berkat dari Allah Bapa kita di sorga, berkat di dalam kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Kami angkat suara kami memuji kebesaran nama-Mu Tuhan.